Oke? Apa mau saya hamil mau? Yang kedua, Untuk anak kecil itu dok, tingkat kemungkinan terkena corona itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari orang dewasa dok? Takutnya di sekolah ketemu teman kena corona, dianya nggak apa-apa, bawa ke rumah ngasih ke keluarganya gitu dok ya. Ketika cinta bermimpi akan cintanya, menanti sebuah jawaban yang penuh hinaan. Ku hanya manusia yang punya banyak batasan, rindu hangat pelukan yang tak tentu kapan. Ku hanya bisa berharap, ku hanya bisa berhayal. Hello orang saya, hari ini di sini ada saya mantap bagus panas istri, ada itu bagus suami, gak bagus suami kan? Kenapa bagus? Gak bagus itu. Ada enak juga bagusan, bagus dari gak bagus suami itu, dari cinta. Di sini ada banyakin bagus orang itu dokter ada. Dia buat kamu bedam bagusan healthy banyakin. Saya ada banyakin monetnya untuk kamu. Oke? Dokternya sampai bingung gitu. Ini apa yang diomongin ya kan? Oke. Oke, mau nanya apa ke dokter? Saya ada. Saya mau kamu ngomong untuk saya apa ada vaksin untuk gila orang. Gila? Mana ada vaksin tuh orang gila? Ya nggak aja. Saya gila banyakin itu udah suami bosen udah saya gila hari ini. Oh, maksudnya gini dok. Buat vaksin untuk saya. Maksudnya gini dok. Dia ini kan sedikit agak-agak korslet gitu ya kan. Korsletnya kadang-kadang sedikit, kadang-kadang juga banyak gitu loh. Mungkin ada saran nggak dok? Ini bukan untuk dia, untuk saya gitu. Supaya dia ini jangan terlalu parah deh dok gitu loh. jangan terlalu parah. Iya gitu. Ada nggak dok? Saran supaya jangan terlalu parah. Iya mungkin vaksin atau apa gitu, ada nggak dok? Ngomong nggak ada itu saya udah oke kan? Iya. Ngomong gitu gak bagus suami gak ada itu vaksin. Gak ada vaksinnya. Kamu oke? Oi. Sudah diterima apa adanya dari Oh awal. wajib terima badannya. Saya teraniaya dok, beneran dok. Teraniaya di rumah, kekerasan dalam rumah tangga setiap saat 24 jam. Gitu dok. Dok tapi gini, kita mau nanya, sebenarnya vaksin untuk corona kan sekarang lagi pandemi ya, pandemi corona ya. Kenapa kita nggak pakai masker kan? Dokter di tengah pakai masker. Kita suami istri hidup kan di rumah bareng ya mana ya. Dokter kan yang penting udah pakai masker. Oke. Jadi gini, vaksin itu yang terbaik untuk kita itu sebenarnya apa sih dok? Kan kita nggak ngerti gitu loh. Yang mana vaksin yang terbaik, mana yang enggak. Itu sebenarnya mungkin untuk penonton-penonton kita tuh biar ngerti gitu loh. Apa sih sebenarnya vaksin yang paling terbaik? Mungkin ciri-cirinya atau mereknya atau apanya lah. Oke. Saran dari dokter gitu Iya. dok. Jadi mungkin sebenarnya sebelumnya saya bisa jelaskan dulu bahwa ini kan semua penyakit baru, vaksinnya juga banyak yang metode baru ya. Jadi untuk tahu yang terbaik tentunya butuh waktu untuk penelitian yang cukup panjang untuk tahu ini efek sampingnya seberapa besar atau seberapa berbahayanya gitu. Namun yang bisa saya bilang, jadi jenis vaksin itu ada banyak macam, ada yang dibuat dari inactivated virus gitu ya. Ada juga metode baru yang misalnya dari RNA virus atau dari viral vector. Nah, vaksin yang sudah established over the years, over the centuries itu adalah vaksin yang terbuat dari inactivated virus. Jadi kalau ditanya apakah vaksin itu yang paling aman, mungkin bisa saya katakan iya, karena dari metode pembuatannya itu kita sudah sangat berpengalaman, maksudnya orang di dunia ini sudah ahli-ahli pembuat vaksin itu sudah sangat pengalaman dengan hal itu. Namun untuk yang jenis-jenis lain, apakah bisa dibilang dia berbahaya atau aman? Mungkin kita belum terlalu punya banyak data karena itu baru. Tapi yang jelas untuk saat pandemi seperti sekarang ini,
sebenarnya better get vaccinated actually. Oke. Rather than nggak mendapat vaksin sama sekali. Oke. Jadi gini, maksud dokter daripada kita nggak pakai vaksin, mendingan kita pakai vaksin ya dok. Betul. Ya. Karena kan kita ini benar-benar nggak ngerti ya dok ya, dok ya. Nah, jadi kalau untuk vaksin itu sendiri, biasanya dok, imunitas di tubuh kita itu bisa bertahan berapa lama biasanya? Ya, jadi so far untuk kasus vaksin banyak ya, tapi kita ngomongnya topiknya lagi corona nih ya. Nah untuk corona sendiri saat ini sih dibilangnya sampai 3 bulan kalau penelitian yang ada saat ini gitu. Oh, bertahan di tubuhnya 3 bulan? 3 bulan, that's why. Jadi harapan kita sebenarnya sudah divaksin pun tetap melaksanakan prokes gitu. Kayak kita selalu kemana-mana cuci tangan, ya jaga kesehatan, ya. Pakai masker. Pakai masker ya. Oke. Terus jaga jarak 1 meteran itu memang penting banget ya dok ya? Betul. 1 meter sampai 2 meter karena yang metode penularan utama dari vaksin kan adalah droplets ya, droplets. Oh. Jadi dari ngomong lalu diserap masuk ke saluran nafas lalu terinfeksi gitu. Sedangkan kalau kita berjarak 1 meter, kita ngomong dropletsnya udah jatuh ke bawah, belum sempat diserap, belum sempat. Oke, gini dok, ini kan sesuai dengan spesifikasinya dokter ya, dokter kandungan ya, benar ya. Kan nggak jauh-jauh beda ya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, ya, lagi pregnant gitu ya, itu memungkinkan tidak mereka itu terkena virus corona itu sendiri? Mungkin. Dan babynya mungkin nggak kena itu bawaan gitu? Mungkin nggak? Ada kemungkinan itu. Iya. Oh, ada kemungkinan. Viral transmission to babies udah ada, meskipun angkanya sangat kecil masih. Oh, tapi ada ya dok ya? So far sampai saat ini ada, saya pernah menanganinya dan outcome-nya so far yang saya tangani masih oke-oke. Jadi untuk ibu hamil bisa terkena, tapi kebanyakan sih nggak sampai kasus berat ya gitu. Kenapa mereka bisa nggak kasusnya nggak berat gitu dok? Sebenarnya nih kalau secara teori ibu hamil itu lebih rentan karena antibodinya lebih lagi tertekan ya gitu. Sebenarnya mungkin yang saya tangani karena saya bukan di pusat rujukan, mungkin kasus yang lebih ringan ya? Iya, banyak kan ringan. Tapi sebenarnya secara teori kalau saya tanya teman-teman, rekan-rekan ataupun guru-guru saya yang di pusat rujukan memang cukup berat juga kasusnya untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil. Oke. You have any question for doctor? Kamu apa mau saya hamil mau? Yang kedua, Mau satu ketiga. lagi. Iya, kan nggak Satu salah. aja ada. Loh, kan nggak salah kalau hamil anak bisa misalnya 12 selusin gitu. Jadi satu bikin kesebelasan bola, yang satu lagi jadi wasit gitu loh. Jadi pasti menang gitu loh, gimana? Ya. Kita bosan membantu Bikam ya. Bener dong. Ya benar itu. Saya ada satu lagi monetnya itu very important untuk saya. Itu suami gak ada otot. Boblok. Boblok dari Hongkong, boblok. Waduh. Ya itu kamu boblok. Kamu tolong gak banyakin ngomong. Itu apa ada obat? Saya boleh itu makan dan gak boblok lagi. Ada otot. Ini istri kayak gini ini bener-bener kejam loh sih. Bener, ya kan? Kamu salah gitu loh. Itu kamu salah. Obat ada? Itu saya udah bosan dia boblok banyakin. Gini, kamu biar saya kasih ngerti Itu dulu. kenapa gak kerja itu? Gini, justru kamu salah gitu loh. Goblok itu artinya pinter, smart, oke? Jadi kalau orang nanyain, kalau orang misalnya ngomongin saya goblok itu artinya smart gitu. Sementara Itu saya boblok. ya itu dia maksudnya gitu. Maksudnya tuh kamu goblok berarti artinya kamu smart, pinter gitu. Gimana Itu sih? jujur saya salah, saya boblok, juga boblok itu rusak. Rusak sama aja gitu, rusak lagi. Lebih parah ya kan. Rusak juga, itu apa rusak? Rusak itu kalau ke laki-laki nggak boleh diucapin. Jadi di Indonesia itu ada aturan pengucapan kata-kata dan bahasa, oke? Ke laki-laki nggak boleh dibilangin rusak gitu. Jadi ke perempuan doang boleh rusak. Rusak tuh artinya good. Iya. Jadi kalau kamu rusak, kamu good gitu loh. Oke, orang-orang
saya rusak dan goblok itu dokter juga rusak. Dokternya enggak rusak, enggak goblok. Dokter enggak ikut karena itu khusus perempuan, khusus kamu, bukan perempuan semua enggak usah. Cukup satu aja yang bagus gitu, yang rusak sama Itu goblok cuma. jujur atau gak jujur? Dokter bilang saya jujur. Nggak mau ikut. Dokternya nggak mau ikut. Oke. Saya mau nanya ada obat untuk dia otot gak ada, lari itu jual itu otot. Gimana boleh? Itu masukin otot di kilapa. Saya udah cukup pinter kan dok? Pintar. Udah cukup pinter. Sampai istrinya bisa bilang tadi pintar. Iya. Dok. Saya mau nanya lagi dok. Ini penting dok. Iya. Oke. Untuk anak kecil itu dok, tingkat kemungkinan terkena corona itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari orang dewasa dok? Oke, jadi kalau berdasarkan studinya IDAHI ya, sebenarnya Studinya siapa? dari Ikatan Dokter Anak ya. Ikatan Dokter Salah Anak satunya. Indonesia ya. Jadi sebenarnya angkanya penularan juga cukup tinggi, cuman jadi studi ini kan sorry ya, sebelumnya mesti saya bilang dulu. Studi ini banyak sekali tapi juga masih sangat terbatas gitu. The point adalah yang harus saya garis bawahi, angka penularan pada anak juga cukup tinggi. Oke. Tetap Kalau dibilang- resikonya tinggi sekali dok ya. Tingkat keparahan plus minus, ada yang bilang tinggi, ada yang bilang enggak. Memang kebanyakan pada anak yang kita takutkan adalah dia menjadi super spreader. Oh, Super spreader. membawa virus tersebut ke orang yang lain gitu ya. Betul. Oke. That's why sampai sekarang kan masih rekomendasinya masih istilahnya untuk anak belum boleh sekolah, Iya, tatap iya, muka ya gitu ya. Takutnya di sekolah ketemu teman kena corona, dianya nggak apa-apa, bawa ke rumah ngasih ke keluarganya gitu dok ya. Bawa ke populasi yang rentan, orang tua, lansia gitu, orang. Nah, kamu kenapa ketawa-ketawa sendiri? Mau fall down. Kamu mau jatuh? Lu kenapa? Anjing, saya dua-dua Kamu kenapa? Saya gak tahu itu kenapa di sini di sana. Kelapa kamu lari? Hah? Lari kemana kelapa? Gak tahu kamu buat stres. Saya bikin stres apa? Itu pakai baju warna apa itu? Itu hitam. Ya, itu kamu tambah pintar. Iya. Kalau pink itu bahasa Indonesianya hitam, oke? Jangan lupa ya. Oke. Tahu. Kamu sudah tahu lagi. Ya, kalau itu sepatu tuh itu warna. tiger. Iya, itu warna tiger itu. Itu warna tiger. Nah, tiger itu artinya tahu bahasa Indonesianya apa tiger? Kucing. 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 Iya. Saya sering-sering syuting gini mulai bisa ikutan. Iya. Nanti jadi pelawak juga dok ya. Oke. Ya ganti kerjaan ya, ngelamar gitu ya, kemana gitu ya, barengan. Bisa membaca kucing. Iya. Oke, itu sebentar. Itu kucing. Iya. Itu kucing bagus. Ini dokter juga pinter nih kayak begini-begini. Oke, dok, thank you banget dok ya. Obrolannya, bercandanya, tapi informasinya yang serius juga luar biasa penting sekali. Mungkin informasi pentingnya bisa bermanfaat ya untuk semua penonton channel Shine. Kalau misalnya bagus istri, otaknya itu tuh. Gak jujur suami ngomong banyakin saya udah lila. Kamu tahu? Ya terserah lah, Lila, Lela. Ya Lela Majnun juga terserah gitu. Boleh terserah dia aja gitu, dia maunya apa ya. Ya, baju warna pink dibilang hitam ya kan, sepatu warna tiger jadi kucing. Terserah dia aja gitu, oke. Ya, oke. And selalu ikutin video-video kita, jangan lupa subscribe channel kita dan Kasih banyakin. Padam, bagus. oke, thank you Dr. William ya. Thank you ya. Ya, bye-bye.